Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengimani firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu kami memerlukan firman-Mu supaya kami tetap dapat berjalan di jalan-Mu. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berilah hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, makanan merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, apalagi manusia. Setiap hari kita memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup kita. Dari makanan itu kita mendapatkan energi yang membuat kita menjadi sehat dan dapat beraktivitas. Itulah sebabnya makanan menjadi sesuatu yang penting bagi tubuh jasmani kita. Namun, ada yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan bagi roh kita. Karena makanan jasmani tidak dapat bertahan lama, kita dapat menjadi lapar kembali setelahnya. Demikian dengan tubuh jasmani yang fana, yang tidak kekal adanya, dapat menjadi lemah dan mati. Berbeda dengan roh yang kekal sifatnya, sehingga makanan bagi roh kita seharusnya juga menjadi hal penting yang harus dipenuhi. Hal inilah yang mau dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya ketika Ia mengetahui motivasi mereka mencari Dia. Saudaraku, dalam cerita sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus telah melakukan tanda dan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sehingga semua orang yang mengikuti Dia melihat kuasanya dan mereka pun menjadi kenyang. Setelah itu Tuhan Yesus serta murid-muridnya pergi ke Kapernaum, dan orang-orang yang sebelumnya mengikuti Dia terus mencarinya sampai mereka menemukan Dia. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui motivasi mereka yang salah dalam mencari Dia, sehingga dengan terang-terangan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tujuan mereka mencari Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus dapat memberikan makanan kepada mereka, bukan karena ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat atau mengenal ajarannya. Dari motivasi yang salah ini, Tuhan Yesus mengarahkan mereka kepada tujuan yang lebih baik, yaitu supaya mereka mencari sesuatu yang kekal, yang akan membuat mereka tidak lapar dan haus lagi. Maksudnya, bagaimana mereka tidak hanya memikirkan makanan jasmani saja, tetapi juga makanan bagi roh mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Hal ini berarti bahwa memang penting untuk mencari makanan jasmani atau kebutuhan-kebutuhan duniawi lainnya, tetapi tidak menjadikan semuanya itu sebagai sesuatu yang paling utama, karena semuanya bersifat sementara. Tetapi carilah makanan bagi roh kita,
yaitu dengan percaya kepadanya dan menyatakan kesetiaan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendakinya. Sebagaimana seharusnya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu percaya dari tanda dan mujizat-mujizat yang telah mereka lihat. Tetapi mereka malah mempertanyakan tanda lain yang dapat membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Musa ketika ia memberikan mana kepada nenek moyang bangsa Israel. Tuhan Yesus pun mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Musa hanyalah perantara Allah untuk menyatakan kehadirannya di tengah umatnya, dan mana itu hanyalah makanan yang diberikan oleh Allah bagi kelangsungan hidup umatnya. Allah lah sumber dari makanan itu. Mana itu bukanlah roti dari sorga, karena setelah memakannya mereka dapat menjadi lapar kembali. Tetapi Tuhan Yesuslah roti dari sorga itu, sebagaimana dikatakannya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tuhan Yesuslah yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya, dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama berkaitan dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, mencari Tuhan dan datang kepadanya adalah sesuatu hal yang perlu dan harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya, sehingga hubungan kita menjadi intim dengan Tuhan dan kita pun dapat mengenal Dia lebih dekat dan juga mengetahui ajarannya. Tetapi jika kita mencari Tuhan untuk tujuan tertentu yang hanya memuaskan keinginan duniawi kita saja, misalnya mencari keuntungan bagi diri sendiri, mencari ketenaran, mencari dukungan, dan lain-lain, maka itu adalah motivasi yang salah. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita memiliki motivasi atau tujuan yang benar dalam mencari Dia, yaitu karena kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya, sehingga kita tidak mencari Tuhan pada saat-saat tertentu saja, tetapi senantiasa mencari Dia setiap saat dan di dalam segala keadaan kehidupan. Maka Ia pun akan menjumpai kita dengan kasih dan kebaikannya. Yang kedua, setiap orang harus bekerja dan berusaha untuk memperoleh kebaikan dalam hidupnya. Dengan bekerja, orang dapat memperoleh hasil yang dapat mencukupkan kebutuhan hidupnya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, karena sifatnya yang sementara dan dapat hilang, bahkan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk tidak mengutamakan pekerjaan itu di atas segalanya, sehingga kita mengabaikan Tuhan atau hal-hal lain yang juga penting dalam kehidupan kita. Namun bekerjalah juga untuk sesuatu yang kekal, yang tidak dapat binasa, yaitu melakukan segala sesuatu yang menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan melakukan ajaran, kehendak, dan perintahnya, karena Dialah sang roti hidup atau sumber kehidupan kita yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Yang ketiga, bertepatan dengan Hari Pemuda GKE yang kita rayakan hari ini,
kita diingatkan bahwa generasi muda adalah generasi penerus bagi keluarga, bangsa, dan negara serta gereja. Jika kita sebagai orang-orang tua mengharapkan mereka kelak dapat mewarisi segala sesuatu yang baik, maka persiapkanlah masa depan mereka sedini mungkin. Untuk itu tanamkanlah teladan iman dengan membimbing dan mengarahkan mereka untuk senantiasa mencari Tuhan. Karena ada banyak tantangan dan cobaan yang akan mereka hadapi. Dan hanya mereka yang memiliki pondasi iman yang kuatlah yang mampu menaklukkan tantangan dan cobaan itu. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan mereka, maka mereka akan menemukan roti hidup itu, yaitu sumber segala kebaikan dan sumber dari segala apa yang mereka harapkan bagi masa depan dan kehidupan mereka. Amin. Selamat merayakan Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati anak-anak